Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu menggunakan otaknya, pasti dia berhenti menyembah patung. Tapi kenapa orang yang menyembah patung tetap menyembah sampai sekarang? Karena dia tidak punya, tak ada sembang gitu. Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu menggunakan otaknya, pasti dia berhenti menyembah patung. Tapi kenapa orang yang menyembah patung tetap menyembah sampai sekarang? Karena dia tidak punya, tak ada sembang gitu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video barusan? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Jangan sampai lewat komentar kita banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang tersinggung, tapi biarlah lewat komentar kita banyak orang menemukan kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati hanya kita dapatkan di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, saudaraku, para pengikut Kristus yang setia, ternyata benar kata Alkitab, tidak semua orang itu diberikan hikmat, tidak semua orang itu diberikan kebijaksanaan. Banyak sekali orang yang merasa sombong, banyak sekali orang yang merasa hebat, bahkan tidak sedikit orang yang menghina, mengolok-ngolok iman yang tidak diimaninya, cenderung sekali menghakimi padahal dia tidak tahu apa-apa tentang iman yang tidak diimaninya. Nanti kalau disenggol balik, merasa tersakiti dan dianggap penistaan agama, lalu lapor ke Kapolda atau lapor ke hukum, dan orang yang melakukan hal yang sama akan ditangkap, dimasukkan ke kerengkeng. Saudaraku, saya akan membacakan beberapa firman Tuhan untuk kita semuanya. Yang pertama sekali dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lalu dalam kitab Roma 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ini luar biasa dua firman Tuhan yang sudah saya bacakan. Saya akan bacakan lagi. Dalam Injil Yohanes 7 ayat 24. Firman Tuhan berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimlah dengan adil. Nah, sementara kita ketahui sama-sama tidak ada satu manusia pun yang adil di muka bumi ini, Bapak Ibu, kecuali Yeshua HaMashiach. Kemanusiaan Yesus Kristuslah yang adil, saudaraku. Hanya dialah yang berhak menghakimi umat manusia. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang berlaku adil. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita menghakimi. Dan jangan kita mengukur orang lain dengan ukuran kita. Nanti orang lain juga akan mengukur kita dengan ukurannya. Jangan kita mengatakan orang sesat karena tidak sama dengan apa yang kita percayakan. Karena orang lain pun bisa melakukan hal yang sama. Kau pun akan dianggap sesat karena tidak sama dengan apa yang diimaninya. Kalau kita jelas, Bapak Ibu, kita berpegang pada apa kata firman Tuhan. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Kita baca apa kata firman Tuhan. Kita dengarkan apa kata firman Tuhan. Dan kita lakukan apa kata firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita terus memperdengarkan firman Tuhan kepada dunia ini. Siapa saja yang bertelinga, hendaklah mendengar. Kalau kita tidak memperdengarkan, bagaimana orang dunia mendengarkan? Jadi tugas kita orang-orang percaya apa, Bang Pendi? Memberitakan Injil dan bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, tidak semua orang diberikan hati yang bijaksana dan tidak semua orang diberikan hikmat dalam menyampaikan segala sesuatu. Sekalipun orang itu kita anggap hebat, orang itu kita anggap jago, orang itu kita anggap luar biasa, ternyata tidak semua orang yang kita anggap tersebut memiliki kebijaksanaan dalam berbicara dan memiliki hikmat dalam berkata-kata. Terima kasih. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan dan salam murtadin. Terima kasih.